Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, selawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di akhir pertemuan kita yang lalu masih dalam pembahasan 10 wasiat Tuhan. Kita sudah membahas pembuka dari ayat 152 dari surah Al-An'am. 10 wasiat-wasiat penting yang Allah bukan hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ini jugalah yang Allah sampaikan kepada umat para anbiya dan para rasul yang diutus sebelum Muhammad. Pertama, alla tusyriku bi syai'a. Jangan berbuat syirik kepadaku, kata Allah. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian. Baik maknanya membunuh secara hakiki ataupun membunuh secara metafora hanya gara-gara alasan takut lapar, takut miskin dan lain sebagainya. Kemudian wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jangan pernah dekati segala bentuk kemaksiatan, baik yang sifatnya terang-terangan, itulah maksiat badan, ataupun sifatnya tersembunyi, itulah maksiat batin. Dan yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haq. Jangan bunuh setiap jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan agama. Yang keenam, pembahasan kita pertemuan yang lalu, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Allah melarang kita bukan hanya memakan harta anak yatim, tapi jangan dekati harta itu. Karena tarikan harta itu begitu kuat hingga kita lupa kita memakan yang bukan hak kita. Kemudian yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qis la nukallifu nafsan illa wus'aha. Janganlah engkau dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Adil yang zahir, adil yang mampu diusahakan manusia. Karena ada bagian dari adil itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Ya. Bagaimana adilnya sosok Yakub kepada anak-anaknya, tapi anak-anaknya menilai ayah ini lebih sayang sama Yusuf daripada kami. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap adil kepada para istrinya, tapi tetap saja Nabi berdoa, ya Allah, inilah pembagian yang paling adil yang bisa aku usahakan, maka jangan kau hukum aku pada hal-hal yang di luar kuasaku. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan membahas wasiat-wasiat berikutnya. Wasiat ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila engkau berucap
apabila engkau mengatakan sesuatu, fa'adilu, maka ucapkanlah sesuatu itu dengan adil. Para hadirin rahimakumullah, keadilan dalam Islam bukan hanya keadilan yang dituntut ketika kita menimbang barang, menimbang komoditas, ya. Tapi sebenarnya keadilan yang berat adalah keadilan dalam menilai orang lain. Ketika seorang dihadapkan dengan sebuah keputusan, milih A atau si B. Kadang-kadang si A ini saudara kita, orang dekat kita, ya. Tapi kemampuan dan kompetensinya nggak cocok di situ. Si B kemampuannya bagus, tapi tak ada hubungan kerabat sama kita. Si A dari kelompokku, si B bukan dari kelompokku. Tapi tidak jarang, kadang-kadang ketika harus dihadapkan dengan dua pilihan, kita pun lebih memilih mana yang dari kelompok kita dan tidak kita timbang dengan penuh objektivitas. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kau ingin mengucapkan sesuatu, ucapkanlah dengan adil. Kenapa? Sering sekali rasa cinta, rasa benci, amarah dan emosi ini mempengaruhi neraca keadilan kita ketika kita dihadapkan dengan sebuah putusan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kalau ditanya mana ayat paling adil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, beberapa ulama mengatakan firman Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada seseorang, kebencianmu kepada satu kelompok membuatmu tak objektif dalam menilai mereka. Allah katakan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dengan kata lain Bapak Ibu, semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin detail neraca timbangan kita. Orang yang bertakwa, ya, lebih mau dia ketika menimbang dilebihkannya ketimbang dia harus mempertanggungjawabkan kekurangan itu di hadapan Allah. Kalau jualan, ya sudahlah, lebihkan sedikit apa? Entah apa? Untuk mencegah lebih bagus berlebih daripada kita harus dimintai pertanggungjawaban. Kenapa ketika kau jual tak sesuai takaran dengan yang kau sampaikan? Begitu juga, semakin tinggi nilai ketakwaan seseorang, semakin objektiflah dia dalam menilai dan menimbang orang lain. Maka dari itu, ini makna dari firman Allah, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Walaupun engkau diminta untuk menilai kerabatmu sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, kebiasaan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini jugalah yang dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah. Ketika Nabi ditanya untuk memberikan rekomendasi tazkiyah, bagaimana prinsip Islam dalam memberikan rekomendasi? Al-Quran mengatakan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kau anggap dirimu suci. Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau ditanya bagaimana pandanganmu tentang si fulan, Umar menjawab, si fulan yang ku tahu selama ini begini, begini, begini. Tapi aku sedikit pun tidak akan menganggap seorang itu suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengetahuanku tentangnya. Sekiranya dia berubah, maka urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kadang-kadang kita ini minta rekomendasi, kita bilang, oh si fulan ini bagus kali, si fulan ini rajin kali, ya. Padahal yang kita tahu hanyalah kulitnya. Di saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang memutuskan perkara akan dijatuhkan vonis hukuman yang berat pada seseorang, Umar bertanya, siapa yang mau bersaksi meringankan orang ini? Ada seseorang angkat tangan, aku mau bersaksi meringankan si fulan. Umar bertanya, atas dasar apa engkau berani bersaksi? Kau kenal dia? Oh, kenal. Bagaimana engkau mengenalnya? Kata Umar. Lantas Umar bertanya, pernah enggak engkau tinggal serumah dengan dia? Pernah enggak tinggal bersama? Atau minimal pernah enggak engkau tinggal bertetangga dengan dia? Oh, enggak pernah. Berarti kau enggak kenal, kata Umar. Umar nanya lagi, pernah enggak engkau musafir dengan dia? Perjalanan sehari semalam? Enggak pernah. Berarti kau belum kenal dia. Kemudian yang ketiga Umar bertanya, pernah enggak engkau terlibat transaksi bisnis dengan dia, untung rugi? Pernah enggak? Oh enggak. Berarti kau enggak kompeten untuk menilai dia. Para hadirin rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan kepada kita sering sekali menganggap, oh sudah kenal. Mungkin yang kita kenal namanya, kita kenal orang tuanya, kita kenal alamat rumahnya, kita kenal pekerjaannya. Tapi sudahkah kita dalam keterangan yang kita sampaikan mampu mendudukkan setiap informasi yang disampaikan itu dengan neraca keadilan? Maka dari itu para hadirin, salah satu sebab utama mundurnya umat di masa saat ini, kita sering sekali bukan hanya timbangan barang yang gak adil, tapi kebencian dan kecintaan kita kepada sesuatu membuat kita tutup mata pada kebenaran yang sebenarnya. Ya, kalau pepatah Arab mengatakan ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdiul masawi. Mata yang melihat dengan penuh keriduan, ya, akan menutupi segala kekurangan dari orang yang kita lihat. Oh si fulan tuh gak apa-apanya itu. Ya, kenapa? Karena dari awal kita sudah cinta sama dia. Kalau istilah zaman sekarang sudah die hard untuk dia, siap berjuang mati untuk dia pun mau. Sehingga apapun yang dia buat, walaupun yang dia buat salah, kita bela. Kita katakan, oh enggak, betul semua yang dibuatnya itu. Aku siap pasang badan untuk dia. Tetapi para hadirin, di sisi yang lain, yang paling bahaya, kama anna aina sukhti tubdiul masawi. Mata yang penuh dengan kebencian menampakkan segala bentuk yang tidak baik. Ya, artinya apa? Sumut di seberang lautan nampak dia, gajah di depan mata nggak nampak dia. Kenapa? Karena kecintaannya membuat dia tutup mata atas segala kekurangan. Sebagaimana kebencian membuat dia memandang dan memantau tiap inci kesalahan orang untuk kemudian digunakan untuk menyerangnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, fa idza qultum fa'dilu. Apapun yang kau ucapkan, ucapkanlah dengan adil. Ketika kita harus bersaksi di depan pengadilan, ucapkanlah kesaksian itu dengan adil. Ya. Ketika kita diminta untuk menyampaikan sebuah fakta, sampaikanlah fakta itu seterang-terangnya.
Jangan gara-gara ada kepentingan kita yang bertentangan dengan keterangan itu kita ubah faktanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan lagi bagaimana wasiat yang ke-8 tadi tentang pentingnya berbuat adil tanpa memandang bulu. Siapapun, untuk kerabat, untuk orang jauh, untuk orang yang kita kagumi, untuk orang yang kita benci sekalipun, ucapkanlah yang benar. Saya sampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya, Huzaifah ibnul Yaman ini sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi utus Huzaifah ke kota Khaybar, dan Khaybar ketika itu benteng terakhir Yahudi di Jazirah Arab. Rasulullah bersama para sahabat telah menundukkan Khaybar. Orang Yahudi dikasih tinggal di sana, tetapi syaratnya mereka bayar ya jizyah dan kharaj, pajak ya tanah. Mereka mengelola kebun-kebun kurma di sana, store tiap tahun kepada kas Baitul Mal. Waktu itu Huzaifah datang ke sana. Ketika Huzaifah ingin datang ke sana, maka orang Yahudi pun udah nyiapkan segala fasilitas yang intinya ingin nyogok Huzaifah supaya dia mau bernegosiasi. Udahlah, tak usah lapor hasil kami banyak kali, supaya nanti kami kasih engkau sedikit. Dan berapa banyak asesmen lapangan zaman sekarang yang seperti ini. Fakta yang sebenarnya tak dilaporkan. Kenapa? Udahlah, tutup mata saja. Ketika itu Huzaifah menolak segala tawaran. Mau dikasih uang, tidak mau. Apa kata Huzaifah? Hitung betul pajak kalian, tunjukkan betul hasil kebun kalian. Kemudian Huzaifah berkata, sesungguhnya aku diutus oleh orang yang paling kucintai, itulah Rasulullah, kepada kelompok yang paling aku benci, itulah kalian. Tapi demi Allah, aku tak akan aniaya kalian sedikit pun. Hitung betul pajak kalian, serahkan laporannya kepadaku. Itu kata Huzaifah. Apa jawaban orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi ketika itu mengatakan, karena inilah Islam tegak di muka bumi. Ya. Karena orang-orangnya ketika berucap dengan penuh keadilan. Ketika bersikap dengan penuh objektivitas. Jadi di sini kalau kita lihat kekuatan umat Islam di mana? Pada sila keadilannya. Fa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Para hadirin rahimakumullah. Allah kemudian melanjutkan kembali wasiat yang ke-9. Wa bi ahdillahi aufu. Penuhilah janji-janji kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhi janji kita sama Allah. Mungkin sebagian dari kita bertanya, apa sih sebenarnya janji kita sama Allah? Para hadirin, sebagai manusia, kita semua sebelum dilahirkan sudah ada membuat janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Janji itu ketika kita masih di alam arwah. Ketika manusia belum lagi ruh dan jasad, baru ruh saja, jasadnya belum ada. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada semua ruh yang diciptakannya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Ketika itu semua ruh menjawab,
Qalu bala. Benar ya Allah, Kau Tuhan kami. Nah, ini yang kemudian disebut oleh para ulama kita sebagai perjanjian primordial. Inilah perjanjian paling awal yang menunjukkan bahwasanya fitrah berketuhanan ada dalam diri setiap orang. Jadi kita membutuhkan Allah sebagai Tuhan, sama seperti kita butuh makan, butuh minum, butuh pasangan untuk melampiaskan dorongan seksual yang ada pada diri kita. Kita butuh disayangi, butuh dicintai, butuh diapresiasi. Ya, manusia juga membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita butuh kepada Allah dan kita membuka janji kepada Allah, dilahirkanlah manusia dalam kondisi fitrah, kita pun kemudian disambut dengan dilantunkan azan, dilantunkan iqamah oleh ayahanda kita ketika kita lahir. Dalam bacaan azan, dalam bacaan iqamah, kembali ada 2 kalimat syahadat di sana. Kalaupun kita dibesarkan dalam kultur di luar Islam, kita putuskan untuk balik kepada agama fitrah, masuk kembali kepada Islam. Kuncinya 2 kalimat syahadat kita ucapkan kembali. Kenapa? Karena 2 kalimat syahadat menegaskan kembali janji kita kepada Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang lebih berhak untuk kusembah selain Allah. Itu janji kita. Maka konteks syahadat tauhid, ucapan persaksian kita Allah sebagai Tuhan yang wajib untuk kita sembah, di dalamnya terkandung janji kita kepada Allah untuk sholat, janji kita kepada Allah untuk berzakat, janji kita kepada Allah untuk berpuasa, janji kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji, janji kita kepada Allah untuk melaksanakan tiap poin dari perintah-perintah agama. Makanya panggilan Allah di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, di dalamnya terkandung isyarat mengingatkan kita dengan janji dan komitmen yang sudah kita buat kepada Allah. Wahai kalian yang sudah terikat dengan janji kalian, yang beriman bahwasanya aku Tuhan yang maha adil, aku Tuhan yang maha bijaksana, aku Tuhan yang maha menyayangi, lakukan ini, tinggalkan itu. Jadi tiap poin agama itu hakikatnya adalah wa bi ahdillahi aufu. Apapun perintah-perintah Allah, apapun larangan-larangan Allah, itu adalah janjimu kepada Allah, penuhi. Para hadirin rahimakumullah. Makanya dalam Islam, pada orang beriman atau tidak, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Pembahasan kita di pembukaan surah Al-Maidah yang lalu. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu, perikatan-perikatan yang sudah kau buat, baik dengan Allah, baik dengan manusia, ataupun dengan dirimu sendiri. Karena manusia tidak lepas daripada janjinya kepada Allah, janjinya kepada sesama manusia, dan janjinya kepada diri sendiri. Berumah tangga kita, ada janji kita. Bukankah ucapan ijab dan qabul itu diawali dengan kata-kata Allah? Ya. Kita disuruh kadang-kadang coba baca syahadat balik. Coba ini kan berarti ini ikatan suci yang merupakan bagian dari komitmen kita kepada Allah. Berarti kalau ada suami menelantarkan istri, berarti dia tak memenuhi janjinya sama Allah. Sebelum dia tak memenuhi janjinya pada istrinya, atau sama mertuanya, atau sama indan itu. Para hadirin, wa bi ahdillahi aufu. Penuhilah apapun janjimu, sebesar dan sekecil apapun,
janji itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau untuk urusan dunia saja, awal kampanye dia banyak janjinya, ini. Nanti di akhir orang akan tagih. Ya, kau bilang begini, mana? Kau bilang begitu, mana? Ini janji pada manusia. Tapi jangan lupa bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah berkali-kali lebih berat daripada pertanggungjawaban kepada manusia. Kenapa? Allah itu maha detail pertanggungjawabannya. Manusia tak bisa membedakan motif seseorang. Urusan motif itu isi hati. Antara orang memberikan sumbangan karena ingin membantu, atau karena pengen dipilih, atau karena ingin ini, zahirnya dia ngasih. Tapi Allah tahu. Makanya dikatakan 3 kelompok pertama yang akan dijebloskan ke dalam neraka. Pertama, orang yang zahirnya nampak mati syahid. Semua orang puji, oh si fulan itu pahlawan, oh si fulan itu meninggal di jalan Allah, meninggal ketika membela agama. Tapi di neraka nanti ditanya, kau kenapa? Ya Allah, aku kan mati syahid membela agamamu. Dusta kau, kata Allah. Dusta kau. Aku tahu isi hatimu. Kau berjuang bukan sedikit pun untuk agama, tapi supaya kau dikatakan pahlawan, supaya kau dipuji orang, supaya kau dikatakan pemberani, supaya kau ini. Janji kita kepada Allah, pertanggungjawabannya jauh lebih detail. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimakumullah, tanpa bernazar saja udah banyak kali janji kita sama Allah. Apalagi kita nambah. Dan sering sekali kita nambah dan kita melupakan janji-janji itu dengan mudah. Wa bi ahdillahi aufu, penuhi janji-janji itu. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian supaya kau ingat. Ingat itu. Jadi 2 ayat 151, 152 sudah berisi 9 wasiat. Mana wasiat pamungkas? Wasiat pamungkas ada di ayat 153. Penyempurna dari semua wasiat-wasiat sebelumnya, sehingga lengkap menjadi 10 wasiat. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sesungguhnya jalanku ini, kata Allah, adalah jalan yang lurus, maka ikuti jalan itu. Ikuti jalanku ini. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan pula engkau ikut jalan-jalan yang lain sehingga engkau tercerai-berai dari jalannya. Itulah yang Allah wasiatkan kepadamu agar engkau bertakwa. Para hadirin rahimakumullah, ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat. Nabi menyimak ayat ke-153 ini dibaca oleh Jibril alaihissalam. Setelah itu Nabi yang duduk bersama para sahabat mengambil sebuah ranting kering. Kemudian Nabi menggambar di atas pasir sebuah garis yang lurus. Kemudian Nabi setelah itu menggambarkan garis-garis yang menyimpang dari yang lurus itu. Kemudian Nabi berkata, yang lurus ini, inilah agama Allah. Inilah
jalan yang kalau kita tempuh menyampaikan kita sampai kepada Allah. Sedangkan jalan-jalan yang lain, inilah jalan-jalan yang menyimpang dari agama Allah. Para hadirin rahimakumullah. Jadi jalannya Allah itulah jalan yang jelas. Kalau dalam ilmu matematik, garis lurus adalah garis terpendek yang menghubungkan dua titik. Kalau ada dua titik, mana garis yang paling lurus, pasti garis itulah yang paling lurus. Kalau paling pendek dia menghubungkan dua titik. Kalau kita ingin menghubungkan dua titik dengan garis yang panjang, ini kemana-mana dulu, baru sampai. Artinya apa? Kalau kita ingin sampai kepada Allah, sampai kepada kebahagiaan, sampai kepada keselamatan, jalan paling singkat yang mungkin kita tempuh itulah berpegang dengan agama Allah. Jangan kita bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau mau bahagia, tinggalkan agama, yang penting duit banyak. Jangan kita berpikir kalau mau hidup tentram, aman, bahagia, tinggalkan agama Allah, yang penting koneksi kuat. Tidak. Ketika kita usahakan segala apa yang kita anggap bisa mengantarkan kepada hidup yang berkualitas, tapi kita tinggalkan nilai-nilai agama, di saat itu hidup kita justru akan terasa hampa. Tapi sebaliknya, mungkin orang uangnya pas-pasan, ya, kedudukan sosialnya pun tidak terlalu tinggi, ya. Apa-apa yang kita anggap sebagai faktor yang bisa membuat bahagia, hampir tidak ada yang kuat di sana. Tapi kalau dia orang yang betul-betul taat kepada agama, di mana ada perintah Allah, dia orang pertama yang mengerjakan. Di mana ada larangan Allah, dia orang terakhir yang mendekat. Ini pasti orang bahagia. Nah, jadi para hadirin rahimakumullah, saya selalu mengatakan umur manusia hanya cukup untuk belajar yang benar. Tapi umur kita sepanjang apapun tidak akan pernah cukup untuk belajar kebatilan. Kenapa? Kebatilan itu jumlahnya tak terhingga. Tiap hari ada aliran sesat baru. Kalau mau dipelajari yang sesat-sesat, nggak habis-habis itu. Lebih bagus belajar yang betul, maka kau akan kenal yang salah, daripada pelajari yang salah nanti tahu sendiri yang betul. Enggak. Kalau kita belajar yang salah terus, belum tentu kita mengetahui yang benar. Tapi kalau kita pelajari yang benar, kita punya pegangan untuk bisa mengenal mana yang salah. Para hadirin, kalau kita perhatikan ayat 153 ini, redaksinya Allah menggunakan kata sirat untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tapi Allah menggunakan kata sabil untuk menunjukkan jalan yang menyimpang. Apa bedanya sabil dengan sirat? Dalam bahasa Arab, sabil sama sirat itu sama-sama kalau diterjemahkan artinya jalan. Tapi sirat, makna yang sebenarnya adalah sirat itu jalan yang jelas, lebar, lapang. Itulah dia. Jadi nggak semua jalan disebut sirat. Secara bahasa baru dikatakan sebuah jalan sirat kalau jalan itu jelas, lebar, lapang. Jadi kata sirat ini menggambarkan kepada kita tentang hakikat agama, hakikat Islam. Islam itu apa? Jalan yang jelas. Gak ada
ya dalam Islam ajaran yang ditutup-tutupi. Oh, ini yang boleh tahu cuman ustadz saja, jamaah tak boleh tahu. Enggak ada. Semua yang diketahui ustadz boleh diketahui jemaah. Enggak ada informasi yang dimonopoli oleh sekelompok orang, yang lain enggak boleh tahu. Tidak. Kenapa? Jalan agama itu jelas. Tapi dalam ajaran agama yang menyimpang, sekte-sekte sesat itu banyak. Ini informasi ini jangan kasih semuanya ya, katanya. Saya belajar dulu tentang agama Bahai. Itu baru boleh disampaikan beberapa fakta agama usia 17 tahun. Nanti 17 tahun kemudian ada lagi tahapan kedua kasih tahu. Nanti 17 tahun ketiga ada lagi kasih tahu. Jadi dari awal nggak dijelaskan agama itu secara clear. Tapi Islam enggak. Silahkan, walaupun kita belajar agama itu bertahap, tapi semua ajaran agama disampaikan dengan terang benderang. Ini makna jalan yang jelas. Islam itu jalan yang lebar. Lebar. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada yang ikut mazhab Hanafi, ada yang ikut mazhab Maliki, ada yang ikut mazhab Syafi'i, ada yang ikut mazhab Hambali. Bukankah semuanya Islam? Iya. Jadi nggak boleh ada orang mengatakan cuman mazhabku yang Islam, yang lain nggak Islam tuh. Nggak seperti itu. Agama adalah sirat, jalan yang lebar. Jangan kau persempit yang lebar. Ada yang taraweh 8 rakaat, ada yang taraweh 20 rakaat, ada yang taraweh 40 rakaat. Silakan. Jangan kemudian, oh, yang beda rakaatnya sama aku, ini bukan Islam. Kenapa? Agama ini sirat, jalan yang lebar. Ya. Ada ruang-ruang boleh kita berbeda pendapat, tapi pada pokok-pokok akidah kita harus sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat ini adalah umat yang satu. Dalam apa? Pokok-pokok akidah jangan pula berbeda. Kita meyakini Nabi Muhammad Nabi terakhir, ada pula yang ngomong enggak, Mirza Ghulam Ahmad yang terakhir. Nah, ini bukan Islam lagi nih. Karena sudah berbeda pada pokok. Para hadirin, sirat jalan yang jelas, jalan yang lebar, dan jalan yang luas. Ini dia. Ketika umat Islam lebih bertoleransi kepada mereka yang di luar akidahnya daripada mereka yang satu kiblat dengannya, ini menjadi masalah sama kita ini. Orang misa jaga gerejanya, tapi begitu pengajian agak beda sedikit bubarin ngajinya. Bukan seperti itu. Justru ini akan menimbulkan dampak yang kontraproduktif. Tetapi para hadirin, kalau sirat itu jalan yang jelas, jalan yang lebar, jalan yang luas, apa arti sabil? Sabil itu maknanya jalan yang sempit, lagi kecil. Jadi sabil itu kalau secara bahasa lebih dekat artinya jalan tikus. Ibarat satu jalan raya yang lebar dengan jalan tikus. Itulah perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Yang batil banyak, tapi kecil-kecil. Ya, sempit, kecil. Itulah makna dari kebatilan. Makanya di dalam Al-Quran selalu kata nur disebutkan tunggal, tapi kata zulumat yang artinya kegelapan disebutkan bentuk jamak. Kenapa? Karena nur itu jalan yang lurus cuma satu, tapi yang namanya jalan-jalan yang menyimpang itulah disebut dengan kegelapan. Ya, yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur.
Rasul itu misinya apa? Mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Jalan yang terang satu, jelas dia. Nah, untuk itu ini 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Jangan syirik, berbakti pada kedua orang tua. Jangan bunuh anak gara-gara kemiskinan. Ya. Kemudian Allah ingatkan lagi, jangan bunuh jiwa kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dilakukan. Kemudian jangan dekati perbuatan dosa yang zahir ataupun yang batin. Jangan dekati harta anak yatim. Ya. Kemudian diingatkan lagi, timbanglah dengan timbangan yang adil dan akurat. Kemudian kalau ngomong ucapkan yang adil. Kemudian kalau sekiranya ya engkau melakukan sesuatu, penuhilah janjimu kepada Allah. Dan yang terakhir, ikuti jalan yang lurus. Jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Inilah 10 wasiat Allah. Semua wasiat ini kalau mau dijabarkan dengan lebih lebar, banyak turunannya. Tapi begitulah indahnya Al-Quran. Al-Quran mengajak kita berpegang pada prinsip yang umum-umum, supaya kita mudah untuk menyepakatinya. Begitu turun kepada penjabaran detail, ini yang kadang-kadang kita sudah mulai berbeda pandangan dalam memahaminya. Mudah-mudahan ya 10 wasiat Allah ini menjadi pegangan bagi kita ya, dan di pertemuan terakhir pada Selasa yang akan datang, itu pertemuan kita yang terakhir terkait surah Al-An'am, untuk kemudian nanti kita berpindah insyaallah di surah berikutnya. Kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar sebelum saya tutup dengan doa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bagi seorang saksi yang tidak kenal seperti yang saya tanyakan tadi, dia cuma kenalkan popularitas orang, dan bahkan katanya bukan saya aja yang mengakui kebenaran dia, semua orang di Medan itu tahu itu benar, tetapi lari dari tuntunan yang bisa sampaikan. Pertanyaannya kan sederhana, pernahkah engkau semalam tidur sama dia? Pernahkah engkau bermusafir sama dia? Kan sederhana. Tapi itu bisa dikalahkan dengan popularitas yang sifat umum, bahkan motor itu semua orang yang dikenal mereka. Nah, bagaimana ini hukumnya menurut Islam? Tapi kalau kita bantah secara sosial, kita kena gitu, karena umum mengakui kebenaran dia, walaupun kebenaran itu lari daripada yang tuntunan Islam. Itu satu. Kedua, waktu dialog kita dengan Allah yang saya sampaikan atas segera mikro itu, ini apakah konsekuensinya hanya ketauhidan pengakuan kita kepada Allah, bahwasanya Allah itulah Tuhanku, benar engkau Tuhanku. Kemudian apakah hanya konsekuensinya melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya? Apakah hanya itu konsekuensi daripada dialog dan kaitan soal itu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada sebuah kaidah yang mengatakan at-ta'mim minal 'ama. Menggeneralisir itu bagian dari kebutaan. Kadang-kadang
kita ini kan lebih suka pada informasi yang umum-umum daripada sesuatu yang sifatnya detail dan terukur. Ya. Informasi yang umum tak salah, tapi tidak akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tapi manusia perlu sadar, kita ini tampak bagus di hadapan orang banyak karena Allah masih tutup aib kita. Kalau Allah bukakan satu persatu aib kita, apapun kita buat, mungkin investasi sosial kita banyak, bantu sini bantu sana, tapi kalau Allah buka saja, orang pun akan bilang, mana ada, duitnya pun tak jelas itu dari mana. Makanya begini, kalau secara umum orang masih berpandangan positif pada kita, satu sisi itu Allah masih mengingatkan, manusia, ingat, aku belum buka aibmu. Kalau aku buka aibmu, ya sebentar saja orang akan berubah pandangan tentangmu. Nah, dalam masalah apalagi persaksian di pengadilan, ini kan nggak cukup hanya informasi-informasi umum. Mungkin di kalangan kehidupan sosial ya mungkin saja kenal si Fulan, kenal lah si Fulan, ayahnya itu tinggal di jalan ini kan, tapi tentang detail karakternya kan nggak kenal. Detail karakternya nggak kenal kita cuma tahu mukanya begini, ya mungkin tahu kita hobinya 1-2, tapi tentang karakter dia yang membuat kita berani bersaksi di hadapan pengadilan. Ini kan membutuhkan bukan sekedar pengetahuan umum, tapi pengetahuan dekat tentang objek yang ingin kita bela. Jadi ini yang menjadi problem. Jangan kemudian satu sisi macam di zaman Umar bin Khattab, itu ada pencuri satu, ketahuan mencuri. Ketika akan diinterogasi oleh Umar, kenapa kau mencuri? Pencuri itu langsung bilang, inilah pencurian pertama yang saya buat. Umar mengatakan, bohong kau, gak mungkin kali pertama mencuri langsung Allah permalukan kau. Kalau Allah permalukan berarti udah panjang sebenarnya, cuman tak terdetek sebelumnya. Begitu juga yang nampak baik-baik ini Allah masih kasih kesempatan sebenarnya nutup diri supaya kemudian tidak dipermalukan. Nah, hanya saja seperti saya katakan tadi, dalam percakapan umum yang tidak masalah kalau kita sampaikan informasi umum tentang dia. Oh, nampaknya si Fulan ini gini. Iya, bagus dia gini. Walaupun masih ada fakta yang tak terungkap di situ. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hak di depan pengadilan, ini timbangannya harus lebih detail. Makanya Umar gak terima sembarang orang bersaksi. Ya. Umar minta lebih detail. Kau dari mana kau kenal sama dia? Sehingga engkau memiliki kapasitas untuk bersaksi di depan pengadilan. Kenapa? Pengadilan ini cerita tentang kebenaran yang akan diungkap atau kesalahan yang akan dihukum. Jadi gak bisa pengetahuan umum saja disampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi tentang apa? Alastu birabbikum. Ini apa? Cuma cerita tentang apa? Nah, sebenarnya pertanyaan dialog singkat ini menggambarkan bukan sekedar kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, tapi intinya adalah manusia tidak akan pernah bisa lepas dari Allah. Itu intinya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam semua peradaban, tidak ada motor penggerak berdirinya peradaban kecuali yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual. Inilah makanya Ibnu Khaldun punya teori peradaban itu dibangun oleh nilai spiritual.
mencapai puncaknya dengan nilai intelektual, tapi hancur gara-gara nilai-nilai ketamakan dan kemudian sikap yang artinya mengabaikan, tidak dipedulikan lagi nilai spiritual, tidak dipedulikan lagi nilai intelektual. Hanya fokus pada nilai-nilai material. Itu yang buat hancur. Tengok macam mana tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Ya, 17 Agustus, bulan suci Ramadan, pakaian-pakaian pejabatnya pun, ya, sedih sekali kalau kita tengok foto-foto itu. Ya, ada yang cuman setelan bajunya cuman sekian. Bagaimana dicatat? Ya, wakil presiden pertama Muhammad Hatta. Ini kalau dia mau korupsi atau dia mau ngambil uang negara, terbuka kesempatan. Tapi sampai dia meninggal, sepatu yang pengen dibeli pun tak terbeli-beli. Tapi kenapa? Bangkit luar biasa, nilai spiritualnya tinggi. Berkembang lagi nilai intelektual. Kalau tinggal orang berpikiran pici, apapun mau teken, berapa bagianku? Bukan apa yang mau dikembangkan, bagianku berapa kalau aku teken ini. Ini nilai material. Ini yang siap menjatuhkan. Jadi alastu bi rabbikum artinya apa? Semua kehidupanmu tidak bisa lepas dari Allah. Tidak bisa lepas dari Allah. Makanya kalau kita lihat para hadirin, peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan-bangunan sejarah yang bertahan, semuanya bangunan yang punya kaitan dengan nilai keagamaan. Mana istana Fir'aun? Tak nampak lagi istananya. Yang nampak apa? Piramidnya. Itu yang tersisa. Piramid itu apa? Identik dengan acara keagamaan. Di situ tempat ibadahnya, di situ dia dikuburkan, di situ dia. Itu yang tersisa. Tengok apa yang tersisa dari peradaban umat-umat terdahulu. Semua yang tersisa yang ada kaitan dengan nilai religiusitasnya. Bahkan kalau kita tengok, ya berapa banyak, terlepas agamanya betul atau salah, tapi nggak mungkin terbangun peradaban tanpa nilai-nilai agama. Menggambarkan apa? Dialog ini, semua urusan manusia ada kaitan dengan kepercayaan kita dengan Allah. Salah satunya adalah komitmen kita untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi itulah hakikat. Jangan merasa ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini merasa aku nggak butuh Tuhan kok. Ya, ini ketika manusia menganggap dirinya tak perlu Tuhan, disitulah awal kehancuran diri setiap manusia. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita bernazar, nazar itu kan sebenarnya janji. Iya. Apalagi janji yang berjamaah. Bahwa apakah kita dengan bernazar itu kan janji kita sebagai orang yang apa boleh atau tidak bahwa kita bernazar itu, sehingga kita akan menjanji dan tidak menepati janji sehingga menjadi hutang, apalagi hutang kepada Allah. Itu yang saya tanyakan Ustaz. Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada dasarnya bernazar itu boleh. Tapi Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat justru menyikapi nazar ini dengan konotasi negatif. Rasulullah berkata, "Innama yustakhrajun nazru minal bakhil." Orang yang suka bernazar ini orang pelit, kata Nabi. Loh, kok bernazar dianggap orang pelit? Iya, karena pada konteks bernazar dia minta dulu sama Allah. Ya Allah, kalau kau kabulkan yang ku minta, baru kau keluarkan yang ku janjikan. Padahal yang seharusnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, beramal dulu, baru minta. Jangan minta dulu, dikabulkan baru beramal.
Janji kita aja sama Allah udah banyak, jangan tambah lagi. Nah, itu dia. Jangan tambah lagi yang membuat kita justru kesulitan. Dan banyak orang nazarnya justru menjadi beban bagi ahli warisnya. Beban bagi ahli warisnya. Ya, di zaman sahabat saja ada sahabat bernazar mau haji, meninggal. Ini kayak mana? Ada sahabat bernazar untuk puasa, meninggal, belum terbayar. Siapa yang kerjakan? Ya, ahli warisnya. Nah, jadi kan ini kita pun tidak senang sebenarnya dibebankan utang. Ya, kalau utang pada manusia saja perlu dibayar, apalagi utang sama Allah. Wa dainullah ahaqqu bil qada, kata Rasulullah. Utangmu kepada Allah, utang orang tuamu kepada Allah lebih berhak kau bayar dibandingkan utang orang tuamu kepada manusia. Nah, jadi konteksnya sebaiknya jangan kita sering-sering ya, kerjakan saja ibadah, banyak-banyak sedekah, minta sama Allah. Jangan dibalik logikanya, minta dulu, kalau terpenuhi dibayar, kalau nggak terpenuhi berarti nggak usah bayar lah katanya. Orang nggak dipenuhi kok, kan begitu kan? Jangan hitung-hitungan sama Allah, karena Allah siapkan yang terbaik. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.